Assalamualaikum Sobat Beriman, pernah nggak sih kalian mendengar kisah tentang seorang dukun palsu pengganda uang yang kedoknya akhirnya dibongkar oleh robot AI? Yap, setelah rahasianya terbongkar, ia akhirnya menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk masuk Islam, sebuah kisah yang penuh pelajaran tentang hidayah, kebenaran, dan perubahan. Penasaran dengan bagaimana cerita ini bisa terjadi? Sebelum lanjut, yuk sama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga syafaat beliau senantiasa diberikan kepada kita di hari kiamat nanti. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan baca deskripsi video biar nggak gagal paham ya. Karena kisah ini penuh dengan pelajaran penting. Yuk, kita simak bareng-bareng. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik pegunungan, hiduplah seorang pria bernama Kwame Okafor. Desa ini terkenal akan ketenangannya. Namun di balik itu, banyak warganya yang hidup dalam kekurangan. Kebanyakan dari mereka hanya mengandalkan pertanian dan perikanan untuk bertahan hidup, dan kehidupan mereka jauh dari gemerlap kota besar. Namun, di tengah kesederhanaan itu, muncul sosok Kwame Okafor, yang dengan cepat mendapatkan perhatian banyak orang. Kwame bukanlah orang sembarangan, dia dikenal sebagai seorang dukun yang bisa menggandakan uang dalam waktu singkat. Dengan ciri khasnya, sebuah baju putih lusuh yang selalu ia kenakan, dia duduk di pojok warung kopi, bercakap-cakap dengan orang-orang yang datang kepadanya dengan harapan mendapatkan solusi untuk masalah finansial mereka. "Pak Kwame, bisakah Anda membantu saya?" tanya seorang lelaki parubaya dengan wajah penuh kecemasan. "Saya sudah mencoba segalanya untuk mencari uang, tapi sepertinya tak ada jalan keluar. Saya dengar Anda bisa menggandakan uang. Benarkah?" Kwame menatap lelaki itu dengan penuh percaya diri. Ia tahu betul bahwa untuk menarik orang, ia harus memberi kesan sebagai orang yang penuh kuasa. "Tentu, Pak, itu bukan hal yang mustahil," jawab Kwame sambil tersenyum tipis. "Namun, Anda harus mempercayai saya sepenuhnya. Kita hanya bisa berhasil jika Anda ikhlas dan percaya pada prosesnya." Di balik senyumannya yang tenang, Kwame sebenarnya hanya memanfaatkan ketidakpastian orang-orang yang datang kepadanya. Ia menggunakan trik-trik sederhana seperti mantra-mantra yang tidak lebih dari sekedar kata-kata kosong dan benda-benda biasa yang ia sembunyikan dengan cerdik. Tetapi bagi orang-orang yang dilanda kesulitan dan keputusasaan, semua itu seolah-olah adalah jalan keluar yang nyata. "Saya akan lakukan apa saja, Pak Kwame, asalkan saya bisa memberi makan keluarga saya," jawab pria itu, dengan tangan yang mulai gemetar, penuh harap. "Tentu saja, ikuti saya," kata Kwame. Dengan suara yang lembut namun meyakinkan, ia lalu mengajak pria itu ke tempat yang lebih sepi, di mana ia menyimpan alat-alat sakral, yang sebenarnya hanyalah barang-barang yang tak lebih dari sekedar alat penipuan. Setiap kali ada orang yang datang dengan harapan yang tinggi, Kwame selalu memiliki jawaban dan solusi yang tampaknya penuh kuasa. Dari waktu ke waktu, ia semakin percaya diri dengan kemampuannya untuk menipu. Ia tidak merasa bersalah, justru merasa bangga bisa memanipulasi orang-orang yang telah datang kepadanya. Namun, meskipun ia berhasil menipu banyak orang dan mengumpulkan uang, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikirannya. Kadang, saat malam datang, dan ia duduk sendiri di rumahnya yang sederhana, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Dalam kesendirian, ketika ia merenung, ada perasaan kosong yang semakin menumpuk di dalam hatinya. Namun, dia menepis perasaan itu dan terus menjalani kehidupannya seperti biasa. Di suatu malam yang sepi, Kwame duduk di ruang tamu rumahnya yang suram. Lampu minyak di meja tampak bergetar karena hembusan angin dari celah-celah jendela yang tidak tertutup rapat. Ia memandangi tumpukan uang yang telah ia kumpulkan, hasil dari berbagai cara licik yang ia gunakan untuk menipu orang. Ia tidak bisa menahan senyum bangga yang terukir di wajahnya. Namun saat ia memandang keluar jendela, ada sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia mendengar suara orang berbicara, sebuah suara yang lembut namun penuh wibawa. Kwame menoleh ke arah suara itu. Dan untuk beberapa detik, ia merasakan sebuah perasaan asing yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Namun, ia segera mengusir perasaan itu dan meneguk air teh panas yang ada di depannya. "Ini hanya perasaan saya saja," pikirnya, "selama saya terus berhasil, tidak ada yang perlu saya takutkan." Namun, semakin hari, ada sesuatu yang mulai meresahkan dalam dirinya. Orang-orang yang dulu datang dengan penuh harapan kini mulai berubah. Beberapa dari mereka mulai ragu. Ada yang mempertanyakan cara-cara yang ia gunakan. Ada juga yang tidak kembali lagi setelah mendengar bisik-bisik tentang dirinya di desa. Namun, Kwame hanya menganggapnya sebagai angin lalu. Mereka hanya tidak paham, gumamnya, meyakinkan dirinya sendiri. Hingga pada suatu malam,
sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suatu kejadian yang tidak pernah dibayangkan oleh Kwame. Teknologi, yang selama ini terasa jauh dari hidupnya, datang mengetuk pintu kehidupan yang ia bangun dengan kebohongan. Robot AI, sebuah teknologi yang pada awalnya ia anggap tidak lebih dari sekedar mainan, akhirnya mengungkap kedoknya, meruntuhkan segala yang telah ia bangun selama ini. Hari-hari terus berjalan dengan cara yang sama bagi Kwame Okafor. Setiap pagi, ia membuka warung kopi kecil di sudut desa, menunggu orang-orang yang datang dengan harapan tinggi. Beberapa dari mereka ingin mengubah nasib mereka, sementara yang lain datang karena terjebak dalam kesulitan finansial yang tak kunjung selesai. Namun, kali ini, ada yang berbeda, tidak ada yang datang seperti biasa. Di meja depan, selembar kertas dengan huruf-huruf besar bertuliskan, penipuan, jangan percaya dukun Okafor, tergeletak begitu saja. Kwame hanya meliriknya sejenak, lalu melanjutkan aktivitasnya. Ia sudah terbiasa mendengar desas-desus miring tentang dirinya. Namun kali ini, perasaan tidak enak mulai merayap ke dalam dirinya. Tidak ada yang berani langsung menghadapinya, tetapi angin kecemasan mulai berhembus lebih kencang. Apa yang sedang terjadi? Ada apa dengan orang-orang ini? Pikir Kwame, meskipun ia berusaha tetap tenang. Pada saat yang bersamaan, seorang pria muda, Daniel, datang menghampirinya. Daniel adalah salah satu orang yang pernah datang beberapa minggu lalu dengan harapan bisa mengubah nasib keluarganya. Tetapi hari ini, wajah Daniel tampak cemas. Ia membawa sebuah robot AI yang tampak sangat besar, setinggi hampir 2 meter, dengan tubuh yang dirancang kokoh dan ekspresi wajah yang serius. Robot itu tampak seperti sosok manusia yang dilengkapi teknologi canggih, dengan tampilan putih dan layar digital di bagian dada yang mulai menyala. Pak Kwame, kata Daniel dengan suara yang tegas, saya membawa sesuatu yang akan mengungkap semua kebohongan Anda. Kwame menatap Daniel dan robot AI tersebut dengan tajam. Apa maksudmu? Tanyanya, sedikit menahan amarah, kau pikir aku ini siapa? Daniel tidak takut. Dia sudah siap dengan bukti yang akan membongkar segalanya. Ini adalah robot AI yang bisa memverifikasi klaim-klaim yang Anda buat. Selama ini, Anda menggunakan trik-trik lama dan kebohongan untuk menipu orang-orang. Tapi sekarang, teknologi telah berkembang, dan tidak ada tempat lagi bagi orang seperti Anda. Kwame terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Teknologi, kamu tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Namun, Daniel mengabaikan penolakan itu dan langsung mengoperasikan robot AI. Coba lihat ini. Robot AI itu mulai mengeluarkan suara mekanis dan cahaya biru yang menyala dari layar di dadanya. Dengan gerakan yang halus namun penuh kekuatan, robot itu mulai menampilkan grafik dan data yang semakin mengarah pada kebohongan-kebohongan yang Kwame sembunyikan. Tanpa terasa, informasi yang diberikan oleh robot AI menunjukkan bahwa semua klaim yang Kwame buat adalah palsu, tidak ada yang pernah berhasil menggandakan uang, dan semua itu hanyalah trik manipulasi psikologis semata. Lihat, Pak Kwame, kata Daniel dengan nada lebih tenang, ini data yang tidak bisa Anda bantah. Ini hasil verifikasi dari teknologi. Anda telah menipu orang-orang dengan cara yang tidak bisa diterima lagi. Kwame tertegun, ia merasa dunia yang selama ini ia bangun mulai runtuh. Setiap trik, setiap kebohongan yang ia percayai, kini mulai terungkap dengan jelas. Ia melihat layar robot AI itu dengan pandangan kosong. Ini bukan hanya masalah teknologi, ini masalah prinsip, keyakinan, dan ketidakjujuran yang telah ia jalani bertahun-tahun. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu tahu? Tanya Kwame. Suaranya mulai bergetar, tidak percaya dengan kenyataan yang sedang dihadapinya. Robot AI itu berdiri tegak di depan Kwame. Suaranya yang mekanis namun tenang menjawab. Data yang saya kumpulkan tidak pernah berbohong. Pola-pola kebohongan yang Anda buat dapat dengan mudah diidentifikasi. Anda telah menipu orang dengan cara yang sangat terstruktur. Namun teknologi seperti saya dapat melihatnya dengan jelas. Kwame merasa gelisah. Semua orang yang pernah ia tipu, semua uang yang ia peroleh dengan cara licik, kini terasa sia-sia. Apa yang akan kalian lakukan padaku? Tanyanya, mulai merasa terpojok. Daniel menjawab dengan bijak, saya tidak datang untuk menyeretmu ke polisi atau membuat hidupmu semakin sulit. Saya datang karena saya ingin kamu tahu bahwa hidupmu bisa berubah, ada jalan keluar yang lebih baik daripada terus hidup dalam kebohongan. Kwame terdiam, matanya menatap robot AI itu, kemudian beralih ke Daniel. Hatinya mulai diliputi perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, ucapnya, suara serak. Robot AI itu sedikit menundukkan kepala, seolah memberikan kesempatan bagi Kwame untuk merenung. Perubahan dimulai dari sini, kata robot itu dengan suara rendah namun jelas, dengan menerima kenyataan dan menghentikan kebohonganmu, kamu bisa mulai menulis ulang hidupmu. Di luar,
Angin semakin kencang bertiup, seolah-olah alam pun turut merasakan pergolakan batin yang tengah dialami oleh Kwame. Selama ini, ia merasa kuat dengan kebohongan yang ia buat. Namun kini, dengan teknologi yang tak bisa dibohongi, semua itu terbongkar dengan begitu cepat. Kwame merasa terhempas. Semua orang yang selama ini datang padanya dengan harapan kini mulai meninggalkannya. Mereka tahu, dan bahkan robot AI yang besar itu pun mampu membuka mata mereka yang terpejam oleh tipu daya. Kwame menatap robot AI itu, matanya mulai berkaca-kaca. Apakah aku masih bisa berubah? Gumamnya, ragu. Daniel mengangguk pelan. Selalu ada kesempatan kedua. Tapi itu dimulai dari sini. Dari kenyataan yang harus kau hadapi sekarang. Setelah pertemuan yang mengguncang dengan robot AI, Kwame Okafor merasa seperti dirinya telah terlempar ke dalam ruang kosong. Kebohongan-kebohongan yang selama ini dia bangun untuk menyembunyikan ketidakjujurannya tiba-tiba terbongkar dengan sangat jelas. Meski tidak bisa menghindar dari kenyataan, dia masih merasa terombang-ambing. Kepalanya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Di sebuah malam yang sunyi, Kwame duduk sendiri di rumahnya yang kini terasa begitu sepi. Di luar, suara angin yang berdesir di antara pepohonan menambah kesunyian yang ada. Perasaan hampa dan kosong begitu menguasai dirinya. Dulu, hidupnya penuh dengan kebohongan yang tampaknya bisa menutupi segala kekurangannya. Tetapi kini, setelah semuanya terbongkar, ia merasa seperti kehilangan arah. Kwame menatap ruang tamunya yang gelap. Di atas meja kayu itu, ada banyak benda yang dulu ia anggap sebagai simbol kekuasaannya, peralatan ritual, gambar-gambar yang konon bisa mempengaruhi nasib orang-orang, dan uang-uang yang ia peroleh dari tipu dayanya. Semua itu sekarang hanya berfungsi sebagai kenangan pahit. Apakah aku benar-benar hidup seperti ini? Gumam Kwame dengan suara rendah, mencoba merenungkan setiap kesalahan yang telah ia lakukan, kehidupan yang penuh kebohongan, dan akhirnya, aku terjebak dalam permainan yang tak bisa ku menangi. Namun, di tengah kebingungannya, ada sebuah suara lembut yang terdengar di dalam dirinya, seolah-olah suara itu datang dari jauh, mengingatkannya akan sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang lebih abadi. Suara itu tidak bernada menghakimi atau menyalahkan, melainkan mengajaknya untuk berpikir lebih dalam tentang kehidupan, tentang arah yang seharusnya ia tuju. Kwame teringat akan percakapan yang pernah ia dengar dari seorang pedagang tua yang datang ke desa beberapa waktu lalu. Pedagang itu seorang muslim yang bijaksana dan penuh ketenangan. Di antara cerita-cerita yang ia bagikan, ada satu kalimat yang tertanam dalam ingatannya, setiap orang bisa berubah, asal ia mau berbuat baik dan menerima petunjuk yang Allah turunkan. Kalimat itu menyentuh hatinya lebih dalam daripada yang ia sadari. Jika seseorang yang penuh dosa saja bisa menemukan jalan yang benar, kenapa aku tidak bisa? Pikir Kwame, untuk pertama kalinya merasakan bahwa mungkin ada kesempatan untuk memulai lagi, untuk benar-benar meninggalkan semua kebohongan yang telah ia jalani selama ini. Dengan perasaan campur aduk, Kwame memutuskan untuk pergi ke masjid yang terletak tidak jauh dari desa. Masjid itu sederhana, tidak megah seperti yang mungkin dia bayangkan. Namun, ketika ia berdiri di depan pintunya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kedamaian yang terasa sangat kuat, seperti sebuah magnet yang menariknya untuk masuk dan mencari tahu lebih dalam. Saat itu, suasana di luar masjid sepi, hanya suara angin yang terdengar, mengalir lembut melalui pepohonan. Di dalam masjid, suasananya jauh berbeda, tenang, penuh dengan ketenangan yang belum pernah Kwame rasakan sebelumnya. Setelah menuruni anak tangga menuju ruang utama masjid, Kwame dihadapkan dengan sosok Imam Musa, seorang pria tua yang sangat bijaksana dan penuh ketenangan. Imam Musa memandangnya dengan mata yang penuh belas kasih, seolah mengetahui bahwa Kwame datang dengan hati yang penuh dengan beban. "Assalamualaikum, Kwame," kata Imam Musa dengan lembut, disertai senyuman yang ramah. Kwame menundukkan kepalanya. "Waalaikumsalam," jawabnya, suara penuh keraguan. Imam Musa menatapnya dengan penuh pengertian. "Saya tahu siapa Anda," kata Imam Musa pelan. "Namun, Allah tidak mengukur kita dari masa lalu, tetapi dari apa yang kita pilih untuk lakukan di masa depan." Kwame terdiam, ia merasa ada harapan yang muncul di tengah hatinya, meskipun masih ada rasa bersalah yang begitu mendalam. "Saya merasa seperti tidak bisa diterima lagi," kata Kwame, suaranya bergetar. "Saya telah melakukan banyak dosa, menipu banyak orang, apa yang bisa saya lakukan untuk mengubahnya?" Imam Musa tersenyum dengan bijaksana, lalu duduk di samping Kwame. "Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah, selama kita bertaubat dengan hati yang ikhlas. Islam mengajarkan kita bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi mereka yang benar-benar ingin kembali kepadanya." Kwame menatap wajah Imam Musa. Matanya berkaca-kaca. Di hatinya,
Ada perasaan yang sangat kuat, perasaan penyesalan yang begitu dalam, namun juga harapan yang sangat besar. Saya ingin berubah, ucap Kwame dengan suara yang hampir tak terdengar. Saya ingin memulai hidup baru, hidup yang benar. Imam Musa menepuk bahunya dengan lembut, memberi isyarat bahwa Kwame tidak perlu merasa takut atau ragu. Inilah saatnya, kata Imam Musa. Sekarang, mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat syahadat. Kamu akan memulai perjalanan baru, dan Allah akan selalu bersamamu. Kwame menutup matanya, merasakan ketenangan yang semakin dalam. Dengan hati yang penuh keyakinan, ia mengucapkan, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Suara syahadat itu keluar dengan sangat tulus, seolah-olah menghapus semua kebohongan yang pernah ia katakan. Begitu kalimat syahadat itu keluar dari bibirnya, Kwame merasakan sesuatu yang luar biasa, sebuah kedamaian yang menyelimuti dirinya. Rasanya seperti beban yang selama ini menekan dirinya mulai terangkat. Dia merasa bersih, seolah-olah hidupnya yang penuh dengan kebohongan kini menjadi lebih terang dan jernih. Hari-hari berikutnya, Kwame mulai belajar lebih dalam tentang Islam. Ia mempelajari Al-Quran, mengenal lebih jauh tentang salat, dan merasakan betapa besarnya kasih sayang Allah yang tak terhingga. Ia mulai menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih penuh kesadaran dan kedamaian. Meskipun perjalanan ini baru saja dimulai, Kwame merasakan bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju kedamaian sejati. Suatu hari, saat dia duduk di bawah pohon di halaman masjid, Kwame berpikir dalam-dalam, dulu, saya mencari kekayaan dan kemuliaan dari kebohongan. Sekarang, saya menemukan kebahagiaan yang jauh lebih besar, dalam kebenaran dan ketulusan. Kwame tahu, ini adalah perjalanan panjang. Namun, di hati kecilnya, ia yakin bahwa dengan Islam, ia bisa menjadi orang yang lebih baik, lebih jujur, dan lebih dekat dengan Allah. Ya Allah, semoga Engkau memberi petunjuk dan kekuatan kepada kami semua untuk berjalan di jalan-Mu. Kwame berdoa, penuh ketulusan.